tempayan yang terisi oleh air setetes demi setetes. Demikian orang bijaksana memenuhi dirinya dengan kebajikan sedikit demi sedikit menjadi suatu kebiasaan. Sukihoto Namo Buddhaya. Baiklah Ibu Bapak, pagi hari ini saya mencoba membawakan satu topik yang jarang disampaikan, yaitu aneka jati gata. Aneka itu sama dengan bahasa Indonesia, jadi berbagai. Ya, jati itu kelahiran, jadi kelahiran banyak. Ini merupakan satu perenungan atau yang disebut juga dengan udana. Udana itu merupakan syair kemenangan. Jadi manakala Sang Buddha mencapai satu pencerahan sempurna, kemudian dia merenungkan, dan setelah dia melihat dulu berbagai kelahiran sebelumnya, lalu dia mengucapkan udana, syair kemenangan. Udana ini biasanya juga bukan hanya seorang Buddha, tapi juga para arahat, ya, siswa-siswa Sang Buddha yang mencapai tataran kesempurnaan. Arahat biasanya menyatakan dirinya sudah mencapai tingkatan itu dengan mengucapkan syair kemenangan atau yang disebut dengan udana. Oleh karena itu semua syair kemenangan ini kemudian dirangkum dalam satu kitab yang disebut dengan kitab udana. Jadi itu kita bisa lihat di berbagai arahat bagaimana mengucapkan syair kemenangan. Nah, syair kemenangan pada saat Sang Buddha itu mencapai penerangan sempurna, ada satu yang disebut dengan aneka jati. Ya. Nah, syair kemenangan ini atau udana ini diucapkan pada saat minggu pertama. Jadi ada 7 minggu, ya, di mana Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna itu berdiam dan melakukan perenungan. Dan Sang Buddha melakukan puasa pada 7 minggu. Jadi bayangkan 7 minggu berarti 49 hari. Puasa, betul-betul puasa, nggak makan, nggak minum. Ya, jadi kalau kita mungkin 3 hari nggak makan, sudah jipok kali ya. Nah, Sang Buddha 49 hari. Kenapa dia bisa kuat, pertanyaannya? Mungkin pertanyaannya itu ya, Romo, kenapa bisa kuat? Sebelum 49 hari ini ada seorang umat awam yang memberikan makanan kepada Sang Buddha. Siapakah itu? Yaitu Sujata. Nah, Sujata ini memberi makanan kepada Sang Buddha. Bagaimana caranya bisa makanan ini bisa bertahan 49 hari? Jadi ceritanya begini, menarik juga saya ceritanya ya. Jadi makanan itu dibuat dari sapi. Susu, iya, susu, dari susu, sorry. Tapi susu kan dari sapi kan? Dan maksud saya dari sapi dapat susunya sebanyak 1000. Wah, kalau kita lihat, wah hebat ya, sudah kaya juga nih, 1000 sapi kan? Yang disengaja untuk makan rumput yang segar-segar gitu, yang bagus-bagus ya, supaya hasil susunya bagus. Nah, 1000 susu ini ya diambil. Untuk diambil itu bukan untuk diminum, tetapi untuk diberikan kepada separuh sapi berikutnya. Berarti harus ada 500 diberi makan tuh. Kemudian setelah itu diambil lagi susunya, terus dibagikan lagi kepada separuhnya lagi. Jadi kalau 500 separuhnya 250 diambil lagi, dibagi lagi ke separuhnya, sampai saya cerita singkat tadi, ceritanya mengenai susu aja gitu ya, sampai akhirnya cuma 8 sapi. Di angka 8 ini angka oke ya. Nanti saya cerita kenapa 8 itu bagus angkanya 8. Nah, diberikanlah kepada Sang Buddha, karena dia kan kayak kita mah memohon kepada dewa pohon untuk diberikan anak, terkabul kan.
muda ya bersinar lah tubuhnya ya kan, keemasan. Nah, diberikan makanan. Nah, makanan ini kemudian dibagi menjadi 49 bagian kecil-kecil. Ya. Sambil sang Buddha merenungkan, jadi kalau dia nggak langsung main makan aja gitu kan, direnungkan semoga makanan ini 49 ini untuk 49 hari kan. Nah ini menunjang kehidupannya sampai dia mencapai penerangan sempurna. Ini belum mencapai penerangan sempurna kan? Belum. Jadi untuk menunjang dia sampai dia mencapai penerangan sempurna dan 7 minggu berikutnya melakukan perenungan kebahagiaan terhadap kebebasan atau wimutti cita. Nah, jadi renungkan kuat. Jadi makanan itu dimasak sendiri oleh Sujata. Ya, nasi dicampur susu. Kalau orang dia itu makanannya gitu, nasi campur susu ya. Itu makanan utama zaman dulu lah. Mungkin sampai sekarang juga ada kan. Nasi campur susu. Jadi itu 49 direnungkan untuk supaya bisa kuat menunjang kehidupan dia untuk melakukan pertapaan. Ya, meditasi sampai terang sempurna dan 7 minggu berikutnya. Itulah yang menunjang alasannya kenapa berpuasa 49 hari ini kuat. Ya, jadi itu. Nah, pada saat minggu pertama inilah setelah mencapai penerangan sempurna, saya nggak cerita bagaimana perjuangannya mencapai penerangan sempurna. Dia berhadapan dengan pasukan Mara kayak gitu kan ceritanya. Berhasil lah ceritanya mencapai penerangan sempurna. Minggu pertama dia merenungkan aneka jadi. Ya, itu aneka jadi. Nah, sekarang isinya apakah isi dari perenungan udana ini? Itu yang kita bahas. Ya, setelah ini. Nah, dalam bahasa Pali bunyinya begini. Aneka jati sangsara. Ya. Sandawisang anibisang. Gaha karang gawe santo dukkha jati punah-punah. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah melalui banyak kelahiran. Ini kan ada lagunya ya sebenarnya ya. Ya, melalui banyak kelahiran. Sandawisang anibisang. Jadi dia mencoba mencari tapi tidak menemukan gitu. Itu dalam bahasa Pali itu tidak. Anibisang, jadi tidak bisa menemukan. Menemukan apa? Gaha karang gawe santo. Si pembuat rumah. Jadi gaha karang itu biasanya kata-kata gaha ini dalam bahasa Pali. Tapi kalau bahasa Sanskerta geraha. Itu biasanya bangunan atau rumah. Ya, gaha karang gawe santo. Pembuat rumah jadi dia menemukan. Artinya dia begitu banyak kelahiran tidak menemukan. Dia merenungkan dukkha jati punah-punah. Jadi begitu menyedihkan kelahiran yang berulang-ulang. Punah-punah itu dalam bahasa Pali itu dikatakan sebagai pengulangan, repetition dalam bahasa Inggris. Jadi itu terus kelahiran. Nah, gahakaraka ditosi, ya, gahakaraka ditosi punah gehang nakahasi. Nakahasi ini berarti, nah, hai pembuat rumah, nah saya sudah ketemu nih, sudah melihat kamu tidak bisa membuat rumah lagi. Nah, kemudian sabete pasuka baga. Nah, sabete pasuka baga itu, nah itu adalah kasok-kasok tuh, rusuk-rusuk. Kalau rumah ini kan kayak gini nih, kayak wihara ada rusuk-rusuk rangka-rangka itu, ya kan? Kalau nggak ada rangkanya kan berarti runtuh nih, nggak ada atap, ya kan? Nah itu yang disebut pasuka baga. Sabe itu berarti semua tulang-tulang rusuk pembentuknya itu telah runtuh. Nah sekarang pengertiannya sekarang apa maksud dari sabete pasuka baga, tulang-tulang rusuk itu? Yaitu adalah 10 kilesa. Jadi manusia itu tunggal lahir tunggang langgang di alam samsara. Tadi kan aneka jati samsara kan, lahiran berulang-ulang dalam samsara. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena dua hal sebenarnya, awija dan sangkara. Jadi kalau kita mempelajari Paticcasamuppada kan ada awija, pacaya, sangkara, sangkara, pacaya, wiññana. Nah, diteruskan kan. Jadi akibat awija kemudian ada sangkara, bentuk-bentuk mental, bentuk-bentuk karma. Nah, bentuk-bentuk karma ini memang
ada kelahiran. Salah satu penyebabnya karena ada kilesa, masih ada kilesa. Kalau kilesanya ini sudah tidak ada, berarti sudah tidak ada bentuk-bentuk karma ini, sankara ini tidak ada. Karena tidak ada bentuk-bentuk karma, kan tidak ada lagi winyana, patisandi winyananya tidak ada. Penyebab kesadaran penyebab tumimbal lahir ini sudah tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apa 10 kilesa itu? Nah, 10 kilesa sebenarnya kita sudah tahu semua, yaitu yang pertama adalah loba, yaitu keserakahan. Satu, ya, kita coba bahas satu-satu. Nah, yang kedua itu dosa, kebencian, ya kan? Ini sebenarnya 3 akar, ya kan? Yang ketiga moha. Jadi 3 akar ini itu loba, dosa, moha. Baru 3. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat itu adalah pandangan salah. Kesombongan, kesombongan. Yaitu mana? Nah, kemudian yang kelima adalah pandangan salah, didi. Ya. Loba, dosa, moha, mana, didi. Baru yang keenam wicikica, yang ketujuh dinamida, yang kedelapan udaca, yaitu kegelisahan. Yang ke-9 akhirika, tidak punya malu. Yang ke-10 anotapa, tidak takut akan akibat perbuatan jahat. Jadi ini sudah tidak penyebab orang tumimbal lahir. Ya, kalau dalam abhidhamma, loba, dosa, moha ini diterjemahkan dalam loba mula cita, dosa mula cita, moha mula cita. Jadi kalau yang belajar abhidhamma seperti itu. Ini 3 akar. Ya, yang satu menjuruskan orang ke dalam alam. Alam apa samsaranya? Dalam alam peta kalau loba. Kalau orang serangka dominasi. Setiap orang itu memiliki 3 akar ini, semuanya dimiliki kalau orang belum suci. Tetapi ada yang paling dominan, gitu. Kalau paling dominannya itu loba atau tanha, itu maka dia akan mendorong kelahiran di alam peta. Makanya disebut yebu yayena tanhaya peti wisaya upajanti. Upajanti itu bahasa Pali, itu berarti lahir, terbentuk di situ, muncul di situ. Ya, jadi kenapa ada kata yebu yayena? Jadi dominasi gitu loh. Dominasi dari sifat kita yang banyak keserakahannya. Ada orang yang bukan lupa sebagai dominannya, ada misalnya dosa. Ya, ciri-ciri orang dosa itu mudah marah, misalnya. Mudah tersinggung, ya, suka kekerasan. Itu ciri-ciri yang mudah dilihat. Itu dosa lebih dominan, karakternya seperti itu. Nah, dosa sadisang, kalau dosa itu dosa sadisang niraya upajanti dalam kata-kata. Jadi akibat kekuatan dosa yang kuat, yang dominan, terdorong di dalam niraya. Yang kayaknya disebut niraya upajanti. Nah, sebaliknya kalau moha di samsaranya bagaimana? Kalau moha itu kan mohena hini casamulang iracanoniang upajanti. Jadi kekuatan moha ini tiracana itu berarti binatang, upajanti. Jadi lahirnya ke alam binatang, ya, gitu ya. Nah, itu penyebab kilesa itu. Kemudian yang keempat itu kan kesombongan. Mana? Nah, kesombongan itu bagaimana kita bisa mengidentifikasinya? Mudah. Di dalam abhidhamma seringkali diurai kesombongan itu karena dia membandingkan. Itu saja kata kuncinya, membandingkan. Ya. Membandingkan bagaimana? Nah, pertanyaannya kan gitu lanjutannya. Membandingkannya itu adalah plus sama dengan minus. Plus itu artinya superior, sama dengan itu berarti sejajar, seimbang. Minus itu inferior. Jadi merasa tinggi, dia sombong. Dia membandingkan sama dengan juga sombong. Dia merasa lebih rendah, juga sombong. Ya, jadi
Ingat, jadi sombong itu bukan selalu di atas, bukan selalu plus, bukan selalu superior, tapi dia membandingkan saya sama dengan kamu juga kesombongan. Atau saya merasa lebih rendah dari kamu juga kesombongan. Gitu ya. Jadi ada 3 ya. Gitu. Jadi kata kuncinya tadi apa? Di membandingkan. Jadi kita itu kalau mau belajar dhamma kayak praktek dhamma kayak apa kayak, jangan suka membandingkan, karena itu adalah muncul mana kalau dalam hati dhamma kesombongan. Sudah saja kita mau berdana sedikit, orang lain banyak, biarin. Kita mah kita, dia mah dia, udah nggak usah dibandingin. Mau jadi pembandingan ini, oh saya merasa berdana lebih banyak loh, saya merasa berjasa lebih tinggi loh. Wah, itu juga kesombongan. Atau dalam dhamma, oh saya lebih pintar, lebih hebat, ya, lebih paham, lebih apa, itu juga kesombongan. Begitu kita membandingkan, itulah kesombongan. Ya, begitu juga Anda merasa minder mungkin ya, kadang-kadang suka minder kan, aduh saya mau belajar dhamma, mau dhamma kelas, aduh saya mau merasa bodoh dibandingkan Cilian udah 10 tahun dari zaman Ko Henry misalnya ya, almarhum misalnya, ya kan? Wah saya mau nggak ngerti, itu juga kesombongan. Jadi dalam hati dhamma itu juga semua nggak boleh gitu. Kalau mau ikut belajar, belajar aja udah, tidak boleh dibandingkan. Karena setiap orang kan belum tentu yang baru sekali itu lebih ini kan. Begitu sekali, wah pencerahan dia. Wah, ini yang saya cari. Iya jawabannya. Benar nggak? Wah, pada saat itu enlightenment. Enlightenment dalam arti dasarnya yang belum mencapai keterangan sempurna. Artinya benih kebijaksanaan itu muncul. Ya kan? Bisa jadi. Makanya kesempatan untuk bisa mendapat kebijaksanaan bagaimana? Harus belajar dhamma. Dalam Dhamma Sutta itu disebutkan memang bukan ujuk-ujuk belajar dulu. Pertama adalah pergaulan dulu dengan orang bijaksana. Jadi tadi kan Mahamanggala Sutta itu disebutkan untuk bagaimana bergaul. Itu dulu. Kalau sudah bergaul nanti lama-lama ikutin belajar Dhamma, menggunakan Dhamma. Tapi kalau sudah bergaulnya sendiri dengan pemabuk, orang-orang yang melakukan pelanggaran sila, ya, cek Sunda nama bororaan mau adanya dhamma, jadi gitu, ya. Jadi karena mau, jadi bergaul itu penting, mengawali. Begitu kita sudah bergaul dengan orang-orang biasa, mudah kita untuk kemudian ada kesempatan untuk mendengarkan dhamma, ada kesempatan. Nah, kalau ibu bapak bergaul dengan Pak Bok kan, Pak Bok, nah jadi dhamma ikut, ada kesempatan, betul kan? Dengan Bu Nani misalnya. Ada kesempatan berdana ke Gunung Sindur atau mana karena bergaul. Ada kesempatan untuk berbuat baik yang lainnya muncul. Gitu. Itu mengawali. Jadi perbuatan berikutnya menjadi mudah. Begitu menjadi itu mudah. Tingkat yang lebih tinggi pengembangan prakteknya lebih akan mudah juga. Lebih tinggi lagi akan mudah. Tapi kalau awalnya saja sudah salah bergaulnya, sudah ke atasnya nggak akan bisa sulit, ya, gitu. Oke, kita campur ke mana ya? Jadi ada 3 dalam Abhidhamma, sebenarnya ada 9 mana. Banyak ya. Jadi kalau kita membicarakan mana, seolah-olah cuma 1. Bagaimana? Kok bisa 9 Romo? Plus sama dengan minus kan? Plus dibandingkan dengan plus, plus dibandingkan dengan sama dengan, plus dibandingkan dengan minus, superior dibandingkan dengan superior, superior dibandingkan dengan middle, superior dibandingkan dengan inferior, gitu ya. Atas sama dengan atas. Jadi kombinasi ini menjadi 9, sama dengan dibandingkan atas plus sama dengan sama dengan minus. Itulah cara gampang hafalnya ya kan. Kalau kita bagaimana menghafal mind mapping lah dalam bahasa Inggrisnya, bagaimana kita memapping suatu, kalau ada uraian Abhidhamma yang begitu panjang kan susah ngapalin, harus di mind mapping supaya mudah bagaimana kita memahaminya. Oke, jadi ada 9
9. Tapi dari 9 ini yang begitu rumit, kuncinya hanya membandingkan sebenarnya. Betul kan? Mau di atas, di bawah sama dengan membandingkan. Jadi hati-hati dengan membandingkan. Jadilah, makanya seringkali jadilah apa adanya dirimu. Ya, jadi apa aja dirinya. Selalu saya jadi dhamma desana, dhamma duta, penceramah dhamma. Saya nggak pernah membandingkan saya dengan siapa yang lebih tinggi tidak. Biar aja. Mau saya didengarnya kurang enak atau apa ya sudah. Kemampuan saya segini ya sudah. Ngapain kalau dibandingkan saya kemudian sombong. Begitu ya. Yang penting ya pada saat kita berdhamma desana, penuhilah batin kita dengan metta, dengan cinta kasih, bahwa apa yang kita sampaikan itu untuk kebahagiaan yang mendengar, untuk kesejahteraan yang mendengar. Oke, sampai mana tadi? Mana? Karena ada 10 ya, waktunya cukup ya. Nah, oke, masih jam 10, baru 15 menit ya saya. Oke. Kemudian berikutnya adalah diti. Ya, diti itu adalah pandangan sama. Nah, Romo apa beda diti? Tadi sebutin moha. Sekarang diti. Pandangan sama. Beda sama nggak? Berbeda. Kalau moha itu memang tidak tahu apa-apa ya kan? Kalau diti itu tahu, tapi memegang. Jadi tahu itu pandangan dia itu, dia cengkram pandangan salah itu. Ya, sasata diti, uceda diti, pandangan tentang kekekalan, tentang pemusnahan, bahwa segala sesuatu itu tidak ada. Yang pada intinya, kata kuncinya lagi adalah pandangan sesat itu adalah pandangan yang tidak mengakui hukum karma sebenarnya. Mau ahetu kaditi itu adalah tanpa sebab, mau apapun itu semuanya pandangan yang menentang hukum karma. Ya, jadi di zaman Sang Buddha itu ada pandangan-pandangan salah itu seperti yang disampaikan oleh Nigata Natabuta, ya, pendiri China kalau keliru. Ya, Makali Kusala banyak itu memiliki pandangan keliru. Jadi dia pegang pandangan itu, mencengkram. Beda dengan moha ya. Moha tidak mencengkram apapun, tapi moha itu gelap batinnya. Ya, gitu. Jadi kalau itu mengenai diti. Nah, kemudian penyebab diti itu apa? Dalam Abhidhamma disebutkan ditija sayata. Karena orang memiliki kebiasaan-kebiasaan pandangan salah. Ya, kebiasaan pandangan salah. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah maka tambah, jadi keras kepala. Keras kepala, orang yang pandangan salah kan keras, dibilangin apa juga. Sabudotoi. Pokoknya kumaha dewek. Ya betul nggak? Nah itu ciri-cirinya. Ya, jadi ciri-cirinya mudah sekali. Ya. Kalau orang baik itu fleksibel, batinnya fleksibel, lembut fleksibel, tidak kaku. Tapi kalau orang jahat memiliki pandangan salah, kaku. Nah itu ciri-ciri antara orang baik. Makanya orang baik itu sebutnya kalau di Abhidhamma itu cita lahuta kaya lahuta, cita kamanata kaya kamanata, cita muluta kaya muluta, dan seterusnya. Artinya orang itu batinnya bergembira, pasadi, cita lah pasadi kaya pasadi, batinnya tenang, faktor batinnya juga tenang, lembut. Ketenangan adalah kelembutan. Sama dengan cinta kasih kan kelembutan, betul tidak? Tapi orang yang kasar, penuh dosa, penuh loba, kaku. Itu ciri-cirinya. Kalau di Abhidhamma bisa diurai, bisa kelihatan indikatornya. Indikatornya apa saja ciri-ciri orang itu. Jadi kalau orang itu kita lihat tenang, happy, ya bahagia, lembut, ngomongnya juga santun, sopan. Ya, biasanya itu ciri awal. Ada juga sih yang lembut, sopan, tapi hatinya ngegerenek. Ada juga, ya. Karena orang biasa itu kadang sukar juga dilihat dari satu bagian. Ya, jadi kalau dalam Abhidhamma itu ada wirati 3. Wirati 3 itu apa? Itu disebut maga, itu jalan untuk mengikis kekotoran kilesa tadi. Yaitu apa? Sama wada, sama kamata, sama ajiwa. Ini adalah kelompok sila sebetulnya. Ya, wirati.
Ini maka sebetulnya kalau orang ucapannya benar, nggak pernah bohong, nggak pernah kasar, lembut, sopan santun dan sebagainya, tidak ngegosip, itu satu poin. Tapi manis mulut, baik, lembut segala macam harus diikuti oleh sama kaman. Perbuatannya juga harus baik. Jadi antara ucapan dengan perbuatan sama, menjadi satu. Kemudian terakhir baru sama jiwa. Orang suci tiga-tiganya menjadi satu. Built-in dia. Ekato makanya kalau dalam bahasa Pali itu ekato, menyatu. Ya, tapi kalau orang biasa terpisah satu-satu, bukan menyatu tapi terpisah satu-satu. Orang ada perkataannya bagus, tapi perbuatannya tidak sama. Ya, kemudian ini bagus, mata pencahariannya keliru. Ya, sering meramal atau apalah, ya kan? Atau pencaharian keliru. Nah, misalnya seperti itu, jadi tidak menyatu. Tapi kalau Arya itu ketiga-tiganya menyatu sehingga Magga itu selalu hadir untuk mengikis kekotoran batin. Ya, yang itu ya, jadi agak sedikit berbeda antara kita yang manusia biasa dengan Arya Pugala. Ya, cara meresponnya juga beda. Kalau kita dimarahin, diomel-omel, dicaci maki orang, dongkol, responnya kecewa, marah. Tapi kalau orang suci, orang bijaksana, bukannya ngedongkol, bukannya marah, mendoakan balik. Ya, jadi gitu. Meta. Ya tuh merasa kasihan terhadap orang yang berbuat jahat. Dirinya mendoakan semoga dia berbahagia. Nah, jadi kalau boleh nggak Romo kita ngikutin cara Arya? Boleh aja, bagus malah ya. Jadi kalau kita dicaci maki, dimarahin, sudah kita doakan yang marahin itu semoga dia berbahagia. Ya jelas ya. Bari jeung hese eta. Prakteknya mah dongkol. Ya, tapi itulah jalan Arya. Memang Arya Magga itu susah. Kalau mudah mah kan melawan arus. Pada saat sang muda ngetes nih, ngetesnya melalui apa? Melalui bol, mangkok yang diberikan oleh siapa? Brahma Gatutara. Brahma temannya dulu di zaman era kehidupan lampau. Yang pada saat sang muda nggak punya apa-apa, nggak punya jubah, nggak punya apa, tiba-tiba makhluk dari alam Brahma kasih jubah kebutuhan 8 kebutuhan seorang petaka itu dikasih. Saringan air lah, apalah segala macam, termasuk mangkok emas itu. Nah, ngetes apakah saya akan menjadi Buddha atau tidak? Hanyutkan ke sungai itu kan. Ya, kalau melawan arus, jadi meren Buddha. Ikut arus, gagal jadi Buddha, ya kan? Kan begitu tuh. Nah, begitu diserahin di atas air, dia memotong air dulu ke tengah, ya kan? Kemudian baru ke hulu, bergerak melawan arus. Nah, berarti jadi sudah. Setelah sampai hulu, tenggelam, pusaran air, ya, berada di kerajaan istana naga. Nah, disimpan bolnya itu. Ya, itu berarti satu simbol ya bahwa dia akan menjadi seorang Buddha. Ya, oke. Nah, tadi di Vijja Sayata memiliki kebiasaan yang pandangan keliru. Yang berikutnya adalah Micca Witaka Bahulata. Nah, Micca itu berarti keliru, Witaka itu pikiran, Bahulata sering-sering memiliki pikiran yang keliru. Nah, sering nggak kita gitu? Nah, artinya kita masih memiliki diti itu. Ada kilesa diti, artinya kilesa yang belum. Makanya kita disebut bukan makhluk yang cerah ya kan? Kalau masuk makhluk yang pencerahan itu sang Buddha sendiri kan? Karena masih kadang-kadang diti. Jadi kita sering kali suka berpikir yang salah gitu. Micca, Witaka, Bahulata. Nah, supaya nggak salah gimana? Pertanyaannya kan lanjutannya begitu. Betul nggak? Yang ada jalan lain, salah satunya harus banyak mendengar dhamma, banyak belajar dhamma. Mendengar, belajar cukup nggak? Tidak cukup. Apa yang harus dilakukan? Balik ucap.
Sang Buddha sendiri dengan para siswanya itu menguraikan dhamma, tapi yang mendengar harus memeriksa kembali apakah ucapan ini sesuai dengan dhamma dan vinaya ringkasnya. Ya, kalau dulu Sang Buddha ngomong 8 jam begini, sekarang ngomong kok beda lagi. Di refer ke Dhammacakkappavattana Sutta misalnya khotbah pertama, oh ini beda. Berarti ini nggak sesuai dengan dhamma dan itu Sang Buddha loh yang ngomong. Sendiri yang mengucapkan harus diperiksa. Apalagi yang ngomongnya itu Romo misalnya. Betul nggak? Jadi dalam Mahapadesaka Sutta itu disebutkan tidak boleh diterima begitu saja. Mendengar sih mendengar, memaham, tapi harus dilakukan penyelidikan. Pariputta itu penyelidikan, penganalisaan dan perenungan. Ya, itu hebatnya adalah Sang Buddha itu. Jadi tidak bukan menjadi dogma. Dogma itu kan apa yang ini kudu diterima. Mau diterima kumaha? Dosa, ngejedos tekarasa. Ya, dosa, salah. Tapi kalau kita harus apa? Siapapun yang berkata, terima dulu, jangan ditolak loh. Terima, pahami, renungi, analisa. Nggak boleh nanti yang ngomong, wah siapa nih yang ngomong nanti belakangan yang ceramah, belum diceramah ya kamu si Pak Eta ya terus ditolak ulang. Dengerin dulu, terima dulu. Jadi dalam kita mau mengembangkan kebijaksanaan, jangan kita melihat personil siapa yang bicara, tapi lihatlah apa isi dari dramanya yang harus dibicarakan. Kontennya yang harus dilihat, yang direnungkan, dikaji, dianalisa. Paham ya? Jadi itu. Jadi hati-hati dengan berpikir yang salah. Nah kemudian ditipu gala sewanata yang ketiga. Ya, tadi ditipu gala sewanata itu itu kembali pandangan keliru sesat ya. Jadi pugala itu orang, sewanata itu adalah bergaul. Jadi bergaul dengan orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan yang salah, ini harus dihindari. Kalau nggak kita ngikut. Ya gitu ya. Jadi itu. Ya. Kalau di Dhammacakka kan Dhamma itu dikaji terus, dianalisa terus ya kan, buktinya ada Dhamma kelas ya kan ya. Dikaji, ibu-ibu nggak boleh main terima aja tuh. Tanya, lu gencar aja sama yang ngebawain ya kan. Repot-repot yang ngebawain. Ya kan? Nggak apa-apa. Nanti jangan orang ini ngomong ini nih. Iya, ikut. Ikut, bener. Mana yang bener? Lah kalau Lipi pandangan kita mau ngikut. Nah itu ya, jadi hidup. Jadi nanti Dhamma kelasnya, wah ini gimana ini? Tadi kan sebenarnya saya sambil ceramah sambil bertanya sebenarnya kan. Nanya sorangan, ngejawab sorangan. Ya sebenarnya gitu kan, tapi banyak sebenarnya pertanyaan digali. Nah itu paling puncak. Ya, itu. Jadi dalam tahapan Dhammacakkappavattana Sutta juga nanti disebutkan itu ada 3 tahap yang mesti dijalankan orang pada saat menerima suatu masalah dhamma. Apa? Sacanyana katanya, kicanyana katanyana. Nah itu kan berarti saca itu menerima dulu tuh. Kalau duka itu harus diterima dulu, betul nggak? Ya duka, benar nggak duka? Benar. Tua duka. Berpisah dengan yang dicintai duka. Harus diterima dulu. Kalau nggak diterima bagaimana kita bisa mengetahui duka? Ini duka nggak mau, kan begitu. Saya maunya yang enak-enak aja. Tua nggak mau. Saya mau bisa ke salon jadi muda lagi. Betul nggak? Nah, jadi kan penolakan itu. Terima dulu aja, nggak apa-apa masalah nanti kemudian rambutnya dicat apa itu urusan kedua. Terima bahwa itu benar, bahwa kita mengalami usia tua dan itu merupakan penderitaan sebenarnya. Sesuatu yang tidak memuaskan. Ya, canggih ina, kararanggal. Ya, tadinya bisa makan cukcok, sekarang susah. Ya, orang-orang ya, susah, jadi menderita lagi. Terus ya, seiring dengan berjalannya waktu, organ-organ tubuh manusia juga mengalami penurunan.
penurunan kemampuan, ya, limpa, jantung, apa semua mengalami proses penurunan optimalisasinya. Jadi kalau kita muda itu sedang bagus-bagusnya, tapi semakin tua tidak bisa dihindari. Karena apa? Tidak bisa, karena di dalam 28 unsur, 28 materi unsur rupa itu, 28 rupa itu ada yang disebut anicca. Anicca rupa. Ada materi yang mengakibatkan perubahan, ya, menjadi aus. Jadi nggak bisa abadi itu. Makanya di dalam ilmu biologi seringkali disebutkan bahwa sel-sel itu membentuk yang baru, kemudian sel yang tua mati. Terus berputar. Tapi kemampuan itu semakin lama semakin lemah. Oleh karena itu mata kita yang tadinya melihat apa-apapun kita jelas, lama-lama menjadi agak kabur. Ya, harus pakai kacamata. Kacamata juga akhirnya langsung kabur. Begitu juga kuping kita. Sehingga pada saat orang meninggal itu semua kondisinya sudah pada titik terendah. Panca indera itu terendah. Yang aktif cuma satu indera. Apa indera? Indera pikiran. Itu pun hanya persepsinya yang muncul, bukan kesadaran aktif yang muncul. Begitu aktif ya. Karena sudah mendekati dalam pelajaran Abhidhamma Pasana itu mendekati cuti cita. Nah di situ hanya persepsi yang muncul pada saat menjelang kematian itu yang disebut dengan marasanya, maranasanya. Marana itu kesadaran mendekati kematian, persepsi mendekati kematian. Apa yang muncul? Nimitta. Jadi nimitta itu apa? Kesan-kesan ya. Jadi selama misalnya kalau orang banyak berbuat baik, banyak berdana, ya Pak Gunung Sidurnya kayak batu masa seminggu 7 hari, kita 10 kali. Kok bisa 10 Romo? Ya pagi sore. Ya kan? 5 hari, pagi sore, 10 hari kan? Nah, wisata itu ya di zaman Samudra itu, dia kalau ngasih makanan kepada para biku itu 500 biku loh yang diurus sendirian pagi sore. Belum lagi diperiksa mana bantai yang sakit, mana yang ini. Wah, bisa nggak kayak wisata? Saya makanya disebut dia umat awam yang unggul ya kan dalam menyokong kehidupan sasana. Jadi dia memiliki keunggulan seperti sama dengan Ananta Pittika juga. Pagi, siang, sore gitu kan selalu perhatikan dengan jumlah biku yang sangat banyak. Nah gitu ya. Jadi ini ciri-ciri orang yang unggul. Ya kita nggak usah sampai begitulah, tapi yang wajar-wajar aja. Yang nggak usah dibanding-bandingkan juga nanti Romo jadi sombong nih. Ya gitu ya. Jadi sewajarnya. Tapi kalau ada kesempatan harus dibandingkan. Buat apa? Buat tiket. Nah, kalau orang udah mau tua, mau meninggal, begitu melihat tiket kebajikannya kurang. Ya kan? Berdana kurang. Berbuat sila banyak dilanggar. Ini berarti kalau tiketnya nggak cukup perjalanan ke alam manusia atau surga, mau kemana kan sudah bisa nembak sendiri, ya kan? Jadi tiketnya itu harus bisa. Kalau orang di alam kehidupan biasa kan kita pengennya ke Eropa, Korea, Jepang ya. Harus duitnya banyak. Begitu juga kalau kita ingin ke tempat-tempat yang indah di alam surga, misalnya alam manusia, jadi kita harus banyak kebajikan. Makanya tadi saya sebutkan mawa maneka punyasa. Jadi kita namang-tam agamisari. Jadi itu kumpulkan kebajikan sedikit-sedikit. Jangan diremehin. Nggak usah terlalu berbuat kebajikan itu langsung fantastik, buas langsung. Wah, langsung kalau berdana itu cepet tiaw aja kan. Begitu cepet tiaw selesai berdana, mikir. Nyesel amat cepet tiaw. Tahu begitu cap tiaw aja. Ya. Benar nggak?
bisa buat ini, buat itu. Akhirnya penyesalan ya kan. Nah, jadi itu disebut aparat para cetana. Cetana setelah berbuat kebaikan. Bagaimana? Mana yang lebih penting? Ubah, muncak, aparat? Pertanyaan kan gitu. Memang ketiga-tiganya penting sih. Sebelum, saat, sudah. Tapi mana di antara ketiganya itu harus memilih mana yang lebih penting? Aparat. Jadi ya. Mungkin pada saat mau berdarah rada kesel. Aduh, jadi umat Buddha. Dana deui. Bener nggak? Kuku lutus kalau bahasa Sunda gitu. Dana deui. Terus Bundanya sebentar-bentar infonya, mari ibu-ibu, kapan berdana lagi? Ya kan? Udah. Nggak apa-apa kuku lutus sebelum saat. Tapi sesudahnya happy. Ternyata saya bisa lepas loh, bisa berdana. Nah itu kan lebih penting kalau dibandingkan dengan ketiga, betul nggak? Walaupun awal-awalnya saatnya mungkin agak-agak enak. Yang bagus memang, wah itu mah ideal sebelum, saat, sesudah, itu mah ideal banget. Cuma pasti bagus, nggak usah dibilang. Tapi kalau suruh membandingkan, ya nggak apa-apa. Yang penting berdananya jalan, walaupun dari ngomel. Ya kan? Masih penting itu, masih berbuat baik setelah berbuat aduh. Sama dengan cerita di zaman Sang Buddha, ada Brahmana yang punya satu pakaian. Pasangan itu kan pernah ada ceritanya kan. Kalau yang satu suaminya berangkat mendengarkan dhamma, istrinya gugurin gilang, nggak pakai baju di rumah, malu, nggak mau keluar, malu. Kalau istrinya keluar mendengarkan dhamma atau berdana, suaminya di rumah, malu. Ya kan suatu ketika kan suaminya itu mikir, waduh kalau saya nggak berdana dalam kehidupan ini kepada Sang Buddha, ini kesempatannya bagus, saya belum tentu jadi manusia lagi, mungkin saya ke alam rendah. Ya kan? Bingung atau cuma satu pakaian bagaimana? Masa dua-duanya telanjang? Ya kan? Wah, dilema. Kasih jangan. Ya kan? Telanjang pulang gitu. Nah, itu mikir. Sesi waktu jaga pertama nggak bisa. Jaga kedua masih belum rela. Jaga ketiga sabun deui telanjang pokoknya berdana we. Ya, berdana udah. Nah, selesai itu baru dia melonjak-lonjak gembira, aduh saya gembira, saya menang, nah gitu kan. Artinya dia bisa melepas sesuatu yang awalnya dia tidak rela. Ubah, muncak dia masih mikir, tapi begitu dia udah berdana, lepas itu dia happy. Nah sampai dengan Raja Kosala itu kemudian mendengar laporan itu, ada apa dengan orang itu? Oh begini ceritanya, dikasih lah sama dia jubah baru lagi, berapa banyak. Kan gitu, karma baiknya langsung ya. Jadi ubah, muncak, aparat harus diperhatikan, aparatnya harus hati-hati. Setelahnya terus hati-hati. Oke? Nah, ngomong ke situ tadi naon kan? Diti. Mana diti wicikita? Ya wicikita ini ragu-ragu lah. Ya orang ragu-ragu sama lah, nggak belajar banyak dhamma, nggak mau merenungkan dhamma, jadinya bingung. Jadi ciri dari orang wicikita itu adalah kebingungan. Ya, kebingungan. Tidak meyakini Buddha Dhamma Sangha. Oke? Nah, biasanya kecenderungan ini dibawa karena kelahiran sebelumnya. Ya orang yang ragu-ragu apa itu ada karakteristiknya terbentuk sekarang karena kecenderungan itu dimulai dengan kehidupan sebelumnya. Ya, tumpukan kebaikan sebelumnya. Sebenarnya kehidupan sekarang ini adalah akumulasi kita di kehidupan yang lalu. Karena itu ada orang yang kemudian kayak Sariputra. Sariputra itu hanya mendengarkan sedikit saja syair mencapai pencerahan. Ya kan? Cuma satu dari Bante apa? Siapa murid Sang Buddha dari Pancawagya
jumlahnya ribuan, padahal mah sedikit kita baru baca, ya kan? Itu tapi nggak mencapai pencerahan, karena akumulasi kita belum bisa mengkondisikan itu. Ya. Tapi kalau kita sudah mau mendengarkan dhamma, mau kumpul saja di wihara, mau mendengarkan saja, atau mau ikut, apalagi ikut nama kelas, ya kan? Nah itu sudah masuk ke dalam kelompok Neya Pugala. Neya Pugala itu orang yang masih bisa dibina, masih bisa berkembang dengan usaha keras, dengan usaha lah, ya. Gitu. Jadi kelompok orang itu ada 4: Ugacitanu, Wipacitanu, Neya Pugala, Padu, baru yang terakhir adalah Pada Parama. Kalau Ugacitanu itu Sariputra, Moggallana, kelompoknya di situ tuh orang-orang jenius sekali, cesplem kan. Wipacitanu itu orang yang harus mendengar satu khotbah lengkap. Seperti Dhammacakkappavattana Sutta itu dibabarkan lengkap dari A sampai baru dia itu pun dari 5 biku hanya 1 kondanya. Yang 4-nya ke mana? Dengan bicara belum menembus. Ya, jadi itu disebut Wipaci. Jadi dengan 1 sutta penuh dia bisa memahami. Jadi yang lainnya itu bisa merealisasi harus ada tambahan khotbah lagi, yaitu khotbah Anatalakkhana Sutta, karena masih ada apa? Masih ada aku, keegoan, kesombongan akan diri masih ada, ya. Bahwa dia masih percaya akan entitas diri, bahwa saya bisa begini, saya bisa begitu. Ada baru dikhotbahkan Anatalakkhana Sutta tentang aku, baru nembus. Ya itu termasuk golongan yang hebat lah, orang super lah ya, bisa 1 sutta. Nah kita masuk, mudah-mudahan masuk ke dalam kelompok yang ketiga, Neya Pugala. Ya, Neya itu kita mendengarkan, oh benar apa yang disampaikan oleh Bante begini-begini, kita praktekkan. Trial and error lah ya, praktek. Kadang-kadang lengah, kadang-kadang waspada, lengah, waspada, kan gitu kita masih berlatih. Ya, itu Neya. Nah yang terakhir ini adalah kelompok Pada Parama Pugala. Pada Parama ini adalah orang yang ngegeblek, kalau orang Sunda. Dikasih tahu juga nggak pernah mau berubah, nggak mau berbuat baik dan sebagainya. Ini pada orang yang tidak bisa menembus apapun manfaat dalam kehidupan sekarang. Kelompok Pada Parama itu sudah dipastikan akan masuk ke alam apa ya? Ya, karena tidak bisa menikmati rasa dhamma, tidak bisa mempraktekkan isi dhamma. Tapi kalau Neya masih mungkin, karena kita masih mungkin melaksanakan sila, ya kan, masih melaksanakan dana dan seterusnya. Ya, jadi itu kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh kita, karena kesempatannya itu sangat cepat, ya. Mungkin ibu-ibu yang sekarangnya udah umur berapa rata-rata di zaman Caku ini? Ada yang umur 70? Pak Budiana ya? Nah Budiana itu perasaan dulu masih gadis deh. Ini kan? Betul nggak Bu? Begitu cepat loh. Dulu kan, tapi cepat nggak Bu kelihatannya? Cepat. Jangan cakap udah lama loh. Cepat Ibu Diana merasa dulu masih gadis. Sekarang cucunya udah nggak bereok, udah banyak. Ya, jadi udah banyak. Itu cepat. Saya saja merasa dulu itu saya masih main di sawah, ini pulang sekolah itu cepat sekali. Kok udah punya cucu, udah tua begini kan segala. Cepat sekali waktu itu lalu. Ya. Nah sisa waktunya kita mau ngapain? Pertanyaan. Nah kalau kita tidak isi kehidupan kita itu dengan perbuatan berjasa tadi, udah kayak apa saja perbuatan baik. Lalu apakah perbuatan baik kita itu hanya bisa dilakukan seminggu sekali? Mungkin kalau wihara baru pikiran kita terang, bening, ya kan? Damai hati juga. Padahal kita hidup seminggu 7 hari ya. Nih, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu baru ke wihara tenang deh. Kalau kayak rumah ngepelnya seminggu sekali.
setiap harinya bagaimana? Debu nempel nggak? Ini nempel nggak? Jadi ngebersihinnya harus setiap hari. Bagaimana cara membersihkannya? Ya praktekkan ajaran damai. Yang simpel-simpel saja sebenarnya banyak. Bangun tidur, ya, daripada mikirin nanti arisan, kocok arisan, ketemu ini, ketemu itu, mau belanja ini kan, pikirannya kacau kan. Begitu bangun tidur, langsung. Ya, meditasi bagus saya baca. Mengembangkan, semoga semua makhluk berbahagia dan sebagainya. Kalau sibuk, ya 5 menit, 10 menit langsung berangkat kantor, ya kan? Tapi ada diawali dengan sesuatu yang baik dulu, karena awal itu penting, starting itu penting. Ya, kalau di awalnya sudah rumit, sudah ini, udah yang ingat itu kesalahan sama orang, si itu kesal amat ya kemarin itu ngomongnya nggak benar segala macam. Sudah diawali sama nggak baik. Seharian itu kita pasti pikiran kita akan terkondisi yang tidak baik. Jadi harus dimulai dengan awal. Makanya kenapa orang Inggris itu begitu bangun, good morning sambil tersenyum, ya kan? Nggak mungkin good morning sambil cemberut. Bukan good, tapi itu mah bad morning. Ya, jadi good morning. Orang bule diajarin bagaimana menyapa terhadap sesama lain, mengucapkan sesuatu yang happy, bahagia, yang baik-baik lah. Nah, kita di Buddhis, ala Buddhis, ini bisa, yaitu dengan mengembangkan cinta. Semoga berbahagia. Anak boleh mendoakan anak yang jauh, ya kan, anak cucu apa, semoga happy, sehat dan sebagainya. Semoga semua makhluk itu juga berbahagia dan sebagainya. Apa yang seperti ini? Pengembangan meta bawah 5-10 menit dari awal itu. Sambil semoga hari ini saya bisa mengokohkan sila saya, tidak melanggar lah, bisa menjaga sila saya dengan sebaik satu hari ini. Nah, menjelang malamnya mau tidur, jangan lupa diulang meta bawana lagi, itu enggak? Sama hari ini saya sudah mencoba melatih sila dengan baik dan saya happy lah ya. Harus timbul rasa senang. Perenungan rasa senang ini disebut dengan pamoja. Ya. Happy dengan kebaikan, itu pamoja. Itu timbulin ya, karena baru tidur. Gitu. Ya. Soalnya nanti kan kalau tidur takut nggak bangun lagi. Kebablasan itu kan. Itu kan kita kalau udah ditutup dengan itu berarti kita sudah dengan yang sesuatu yang baik. Itu kebiasaan yang setiap hari kita jaga lah, 3 saluran kita jaga, pikiran kita, ucapan kita, perbuatan jasmani kita jaga itu. Kalau ada kesempatan berdana. Karena setiap perbuatan berdana itu pasti mengikis minimal itu 2 sifat buruk, faktor-faktor batin buruk. 2 itu sudah terkikis. Apa itu? Dosa dan loba. Kalau orang berdana itu 2 itu sudah terkikis biasanya saat berdana. Kalau dia happy berdananya dengan, nah ditambah dengan satu lagi aluba, moha, yaitu saat diiringi dengan pengertian al-Quran. Ya, jadi ada 3 sebab baik munculin, aluba, adosa, al-moha. Kalau diiringi kebijaksanaan itu, jadi ada orang juga yang berdana tidak diiringi dengan kebijaksanaan. Oh, saya hanya berdana saja untuk keserakahan, tidak ada pengertian. Benar. Kalau orang yang, nah pertanyaannya sekarang, bagaimana Romo kalau kita berdana ini mau diiringi dengan kebijaksanaan? Nah ini semua nih, bertanya sorangan, ngejawab sorangan. Ya. Nah jadi caranya adalah, ya waktu berdana itu kita renungkan awal. Ya, jadi sesuai keyakinan saya akan hukum karma. Jadi yakin kan akan hukum karma, yakin kan ibu? Udah itu ujarkan dalam batin, jangan ngomong nanti. Kalau ngomong kata suaminya nih, nah dia begitu ke dalam cakup mau cek sorangan. Ya, jadi dalam batin saja, ya sesuai keyakinan saya akan hukum karma, bahwa ini kesempatan baik saya berdana, ya kan? Ya, yakin bahwa setiap perbuatan baik menghasilkan hal-hal yang baik, bermanfaat. Semoga kotoran batin saya hilang.
bersekutu dengan pengertian, diikuti nyana pengetahuan itu, maka itu menjadi al-mu'ah karena ada pengertian. Tapi ada juga orang berdan aja kan, tanpa perenungan, tanpa pengertian. Jadi itu caranya. Beda hasil, walaupun sama cara melakukannya. Ya, karena satu pakai perenungan, pengertian benar ada, hadir, yang satu tidak. Gitu ya, tuh caranya. Ini dikasih tip-tipnya aja dah cara. Kita belajar dhamma terus praktekna kumaha dengan apa bisa. Ya, nah itu. Tadi sampai mana sih? Nah, kemudian dinamida. Dinamida ini juga ada di dalam panca niwarana, 5 rintangan. Termasuk semua praktek kebaikan dhamma itu biasanya penghalang ini. Kemalasan. So, ya, mau bermeditasi, wah iya film bagus ya, Naboli. Ya, wah ini ikatan apa nih? Ikatan cinta. Ya kan? Bagus nih, kemarin sih itunya deh kecelakaan, hari ini apa nih? Nah itu, akhirnya kan pohon meditasinya baca paritan juga lupa. Jadi itu kan menjadi karena kesenangan, taha menyebabkan juga dinamida, jadi semalas. Mungkin cuaca menjadi malas, ya, misalnya hujan malas kalau diharap, kudu hujanan. Ya kan? Tapi kalau orang yang punya wirya semangat, wah mau hujan mau apa, wah jalan terus. Ini kesempatan. Besok belum tentu ada kesempatan 2 kali dari usia kita kan. Karena kan sesuatu yang disebut dengan kematian itu kan tidak pasti. Kita harus merenung itu terus. Ya, hari ini hahaha senyum, besok belum tentu. Jadi semua kesempatan itu harus dimanfaatkan ya. Jadi itu harus dimanfaatkan. Jadi jangan malas maksudnya. Harus semangat apapun ada ya. Gitu. Jadi dinamika udata itu berarti kegelisahan ya. Akhirika malu untuk berbuat jahat dan apa itu udah biasa. Takut akan akibat perbuatan jahat. Jadi ada 10 kilesa. Nah 10 kilesa itu adalah yang atas itu rusuk-rusuk. Sabete pasuka baga. Ya. Gahakutan wisan kita. Jadi, nah setelah itu bangunan sampingnya yang mendukung rusuk ini kan ada yang mendukung kan kalau si A. Nah, mah tahu lah sering bikin bangunan ya kan. Habis rusuk ada bangunan. Itu bangunan pendukungnya itu adalah awija. Nah, jadi semuanya ini disokong oleh awija kilesanya. Jadi sebenarnya awija adalah yang jagain si rusuk-rusuk tadi. Tapi kalau awijanya dipapas, berarti rusuk-rusuknya juga ambrol kan? Gitu. Ya, jadi makanya di dalam Paticca Samuppada awija ini awija yapwewa asesa wirara niroda sankara nirodok. Jadi melalui pengikisan secara bertahap, secara terus-menerus kebodohan batin ini, awija ini, maka sankara itu tidak muncul padam. Jadi ujung-ujungnya mah bagaimana awija ini harus dikikis. Awija itu karena kita bagaimana cara mengikisnya? Ya, cara mengikisnya sebenarnya kalau dalam Samadhi Sutta itu 8 jalan utama. Ya, cara mengikisnya tidak ada lain istilah Samadhi Panya itu. Pengembangan kebijaksanaan, dan cara mudahnya adalah kita tidak boleh malas bosan untuk belajar mempraktekkan dhamma. Ya, belajar dan mempraktekkan dhamma yang sejati, yang sesuai. Karena itu dalam Kicang Sadama Sawanang itu disebutkan bahwa sulit untuk mendengarkan dhamma yang sejati itu tidak mudah. Di antara sekian banyak umat Buddha yang hadir di sini berapa? Itu saja indikatornya. Berarti orang mendengarkan dhamma kan sulit. Lebih banyak orang yang berkeliaran hilir mudik kemana-mana kan, Pak Puncak, kemana, benar kan? Kemana? Itu berarti indikator tidak mudah. Wah, gampang tinggal duduk doang kata Celia. Iya Celia, tapi yang lain, ya, nggak mudah. Jadi
makanya disebut dalam Dhammapada itu hicam sadama sawana. Ya, apalagi munculnya seorang Buddha itu, Buddhanu Padu. Itu ya, jadi intinya itu ada 10 aneka jati samsara ini sudah saya uraikan pemahamannya sedemikian rupa. Ini jarang sih topik ini ya kan, memahami. Tapi ini adalah satu udana ya, pada saat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di minggu pertama. Itu yang direnungkan ya, bahwa dia banyak kelahiran gitu, direnungkan ini. Oh sekarang, nah begitu dia memahami ini, baru dia mendeklarasikan dia sudah menjadi seorang Buddha. Berarti saya sudah hilang, sudah nggak ada kelahiran lagi. Kina jadi ya, usitam brahmacaryam katanya. Usitam brahmacaryam itu kehidupan suci sudah saya jalani. Udah nggak ada lagi kelahiran itu. Kina jadi kelahirannya terakhir. Ya, itu ya. Jadi mungkin sebelum saya tutup, ada pertanyaan mau ditanyakan? Udah ya, para bintang. Yang paling enak itu Dhamma Duta itu nggak ada yang nanya. Jadi nggak usah mikir ya. Jadi, nah gitu ya. Jadi itu, nah nanti minggu kedua itu ada 7 minggu kan. Minggu pertama merenungkan itu Adhika Jati, kemudian Paticca Samuppada direnungkan oleh Sang Buddha. Nah yang kedua itu adalah penghormatan Sang Buddha kepada pohon Bodhi kan. Jadi dia berjalan berapa langkah tuh ke arah timur. Karena kan ngadepnya Sang Buddha itu kalau duduk ke arah timur, dia jalan ke arah timur itu kan. Kemudian dipandangi Sang Buddha itu selama 7 hari tanpa berkedip mata. Di situ penjelasan. Kumaha caranya tanpa berkedip mata ya? Kita mau 1 menit aja mata kita berkedap-kedip. Di situ disebutkan seperti itu. Mungkin seorang Buddha kan Mahapurisa Pugala ya kan, jadi orang hebat lah ya. Karena dia saking, oh dengan pencerahan ini saya di pohon Bodhi, saya berterima kasih kepada pohon Bodhi gitu ya. Jadi Sang Buddha mah bukan berterima kasih kepada makhluk aja, tapi juga kepada benda yang menjadi perlindungannya selama mencapai pencerahan sempurna itu dihormati juga. Nah pada minggu ketiga itu para dewa ragu-ragu terhadap Sang Buddha kan. Sang Buddha ini nggak berangkat kemana-mana, udah sempurna apa belum sih, kata para dewa ya kan. Begitu ceritanya. Nah Sang Buddha bisa baca pikiran para dewa. Ya waduh, ini para dewa mulai meragukan kebudaannya ya kan. Nah kemudian dia menciptakan jembatan emas di atas, dia berjalan hilir mudik di situ, Cangkamana. Makanya disebut Ratana Cangkamana. Jadi hilir mudik. Nah baru dewa itu percaya. Oh ya, kita ini jembatan di akasa pemahacaran. Ya, jadi gitu. Nah, setelah itu minggu keempat baru Sang Buddha di Ratana Graha, di Gedung Permata untuk merenungkan Abhidhamma. Nah, di situ Abhidhamma. Makanya kalau Abhidhamma nggak ada di pelajaran Sang Buddha, bagaimana? Minggu keempat kan Sang Buddha merenungkan Abhidhamma, Patana itu merenungkan. Jadi di situ Dhamma Samani, Vibhanga, Datupata, Pugala Panyati, Tatawatu, Yamaka, Patana, 7 kitab dari Abhidhamma itu direnungkan oleh Sang Buddha. Ya. Oh, konten-kontennya ini jelas gini-gini udah. Nah itu ke pengetahuan Sang Buddha ya. Nah pada saat dia merenungkan yang terakhir, kitab yang terakhir yaitu Patana, itulah dia bersinar tubuhnya. Ya karena Patana ini merupakan uraian Dhamma, Abhidhamma yang paling sulit di antara semua uraian Abhidhamma. Patana itu cerita tentang Pacaya Sati 24 yang Hetu Pacayo, Aramana Pacayo, Adipati Pacayo, Anantara Pacayo, Samanantara Pacayo kan terus. Nah itu kalau diurai sangat dalam, karena harus dibagi dalam 3 kelompok: Pacaya, Pacayupana, Pacayawati. Jadi apa yang mengkondisikan, apa yang dikondisikan, sebab apa yang mengkondisikan, dalam 3 uraian analisa. Jadi ini agak sulit. Ya, jadi tapi
Kalau di Myanmar orang percaya dengan mengulang-ulang patana ini melindungi dirinya. Mungkin pikirannya karena patana ini satu ajaran yang dalam bagai samudra. Semua pertanyaan akan terjawab apabila seseorang menguasai patana. Ya, semua pertanyaan dalam akan terjawab di situ. Makanya disebut sebagai samudra ajarannya. Begitu luas di patana ini. Nah, pada saat itulah maka tubuhnya bersinar. Ya, gitu. Nah, itu minggu keempat, sebentar habis ini selesai. Minggu kelima itu adalah di bawah pohon banyan. Nah, di pohon banyan ini dia digoda oleh anaknya Mara. Ya, anaknya Mara itu ada. Yang kalau di lukisan-lukisan itu perempuan yang menggoda, ya kan? 3. Tanha, Arati, Raga. Ya kan ada lukisan tuh ya, lukisan Buddha digoda oleh 3 wanita. Itu seperti kurang lebih itulah. Nah, minggu ke-6 itu dia dilindungi oleh Raja Ular Naga Mucalinda karena cuacanya hujan petir. Jadi dilindungi, dililit tubuh sang Buddha, ya, dan dipayungi oleh. Nah, kalau minggu ke-7 itu udah nggak ada lagi godaan, gangguan, nggak ada. Ya, sepenuhnya dia mendapatkan merasakan kebebasan. Di muti citanya itu dia kebahagiaan akan kebebasan dia rasain. Nah, selesai itu berpuasa sebanyak 7 minggu kan lapar deh kan. Benar nggak? Habis sudah kebuatan makanan dari Sujata 49 perenungannya kan. Baru kemudian dia diberikan lagi dana makanan oleh siapa? Oleh Tapusa dan Balika. Yang kemudian 2 murid awam inilah yang kemudian menjadi siswa rumah tangga pertama, ya, yang berlindung kepada Buddha dan Dharma. Cuma 2, sanganya belum ada. Sanganya kan Pancawakya nanti terbentuk kan, belum ngajarin nama Cakkabawattana Sutta. Makanya perlindungannya disebut Dwe Wacika Sarana Gamana. Dwe itu 2 bahasa Palinya. Waci itu artinya ucapan, pengucapan, berlindung kepada Buddha dan Dharma. Ya, kata-kata Pali itu selalu diulang-ulang. Dwe medikawe antakamajitena. 2 hal para minggu yang tidak boleh dilakukan oleh para pertapa. Jadi kalau Dhamma kelas nanti Dhamma Cakkabawattana Sutta kan bagian saya. Nah, nanti lah tunggu tanggal mainnya. Jadi sekarang cuma pesan sponsor dulu. Ya, nggak tahu bulan tanggal berapa nih. Saya mesti buka jadwal. Ya, kurang lebih itu Bapak Ibu. Nah, nanti sebagai penghargaan Sang Buddha kepada Tapusa dan Balika, kemudian Sang Buddha menyerahkan 8 helai rambut. Jadi angkanya berapa lagi? 8. Tadi sapi berapa? 8. Jalan utama beruas 8. 8 ya? Oke, dia makanya angkat 8 itu ya. Benar kan? Iya. Nggak salah ya kan? 8 gitu. Ya, itu ya. Jadi bisa saya sampaikan. Nah, satu lagi yang 8 apa? Cerita Sang Buddha. Kalau banyak harus baca sering buku cerita riwayat Sang Buddha ini. Apa yang satu lagi? Yaitu Sumita. Sumita itu Pataka Sumedha, yaitu diberikan bunga kan, bunga teratai sebanyak berapa tangkai? 8. Sumita. Berapa yang diberikan kepada Sang Buddha? 5. Ini cerita sekolah minggu apa nih? Ya, 5 diberikan kepada Sang Buddha, yang Sang Buddha sendiri Pataka Sumedha menyerahkan lagi kepada Buddha di Pangkara sambil dia berucap semoga saya menjadi sama Sang Buddha. Sumita menyerahkan 3 kepada Buddha di Pangkara menjadi pendamping sampai dia mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu dia kemudian tumbuh lahir menjadi Yasoda. Sumita itu. Ya, jadi dari zaman dulu sudah bertekad untuk mendampingi Sang Buddha. Jadi dalam berbagai kehidupan dia terus mengikuti karena aditananya kan. Itu nggak bisa lepas, ya. Nanti kalau ayah juga wanita
bisa lepas karena di tanah itu terikat ya. Begitu mau jadi biku istrinya, nggak boleh katanya. Gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Ada sisi ceritanya, ada sisi dalamnya. Ya. Sebenarnya cuma untuk nge-refresh aja sih, untuk menyegarkan ingatan kita mengenai apa itu riwayat Sang Buddha, apa isi-isinya mengenai Udana Aneka Jati. Nah, sudah saya uraikan ya, jadi sudah paham lah sekarang kalau udah Aneka Jati itu kayak gimana ceritanya, sudah tahu ya kan. Jangan nanti umat Dhamma-Cakra ditanya Aneka Jati Udana ini kayak gimana, itu ada di riwayat, cerita riwayat Sang Buddha itu kan nggak ngerti ya. Jadi udah ngerti ya, tambahan aja soalnya ini nggak ada di materi Dhamma kelas. Aneka Jati ini kan nggak saya tambahin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas kehadiran ibu bapak semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memicu kita untuk banyak belajar Dhamma dan berbuat kebajikan. Jangan sia-siakan waktu kita ya. Ingat bahwa tiket kita itu harus dilihat tuh, udah saldonya sudah mencukupi atau belum, saldo kebajikan. Kalau belum masih sedikit, banyak-banyaklah berbuat kebajikan ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sukihotu, Namo Buddhaya.